Assalamualaikum, kembali lagi sama aku Nazia Hir di YouTube channel aku. Nah, belakangan ini kita kedatangan ya, kita diperlihatkan atau dihadirkan oleh seorang dokter yang disebut dengan dokter detektif, ya. Dokter detektif yang membuka topeng ya dari beberapa produk skincare. Nah, kira-kira ya apa aja nih yang bisa aku baca dari karakter, watak, dan juga aura dari dokter detektif ini, dan apa yang menyebabkan dokter detektif ini sampai berani begitu ya, karena ini nggak main-main loh. Dokter detektif ini bener-bener wow banget gitu ya kan, apalagi dokter detektif ini juga berani banget sih, dia punya backingan ya, gitu kan. Nah, pertama aku bilang ya, dokter detektif ini memang orangnya cukup tegas dan pemberani. Itu adalah watak atau karakter dari dokter detektif. Jadi dia memang pemberani banget gitu, dan juga dia memang orangnya tuh apa yang dia bilang, saya jihad fisabilillah, itu bener loh ucapannya itu ya, karena dia ini mungkin udah jera mendengar orang-orang yang kena tipu overklaim sebuah produk, maupun orang-orang yang ngadu ke dia juga kalau dia pakai produk ini jadi begini-begini, makanya dia bisa cek ke lab dan sebagainya gitu. Dan dokter ini nggak main-main orangnya gitu, A B B C C, dia tegas. Walaupun ya sebagian orang bilang tapi dia kan juga jualan produk, kayaknya aku rasa itu wajar deh. Gimana dia mau mengetahui sebuah produk kalau dia itu bukan bidangnya dia gitu. Nah, kedua ya, dokter detektif ini kalau dia mau review satu produk itu dia udah tahu gitu loh, dampak apa yang dia dapat kalau dia bikin review produk dan memang produk itu overklaim maupun tidak baik untuk kesehatan kulit dan kesehatan, apa tuh dampaknya ininya, dia udah tahu gitu loh. Jadi makanya dia berani. Mungkin ya aku nggak terlalu melihat orang sekitarnya dokter detektif, aku hanya membaca dari auranya aja, jadi tahu semua watak karakternya ya. Mungkin dokter detektif ini juga sudah berkonsultasi secara hukum, kalau saya begini di media sosial apa dampaknya, apa ininya gitu. Terlebih kan dia ini seorang dokter ya, aku rasa wajar sih dokter mengedukasi. Atau ini kan skincare ini kan memang sudah apa ya, banyak mafianya gitu loh. Mungkin ya memang kita wajib punya gitu loh satu dokter yang memang apa adanya, tegas gitu loh, yang nggak ada embel-embel ini itu. Kalau dibilang dia ini gila popularitas, aku nggak lihat dia itu kayak pengen terkenal banget atau apa tuh, aku nggak melihat itu semua di diri dia. Karena dia ini tipe orang yang sebenarnya apa adanya, nggak manipulatif, nggak banyak acting dan sebagainya. Dan wah, dia tuh kayak bukan orang yang punya tujuan untuk menaikkan skincare-nya dia. Nah itulah dokter detektif. Jadi beda banget ya dari beberapa yang aku lihat. Ada kan yang review juga, ada yang memang untuk popularitas lah, ada yang untuk menaikkan produknya, itu memang ada ya, tapi aku nggak mau sebut namanya, bukan yang itu loh ya. Nah, jadi menurut aku ya dokter detektif ini oke banget ya, pemberani, keren, apa adanya, orangnya jujur, cukup tegas, dan dia memang greget gitu melihat satu ya, contohnya kayak ada yang tidak adil, tidak adilan dan sebagainya. Dokter itu tuh kayak kesel gitu ngeliat itu, apalagi orang-orang yang bohong gitu loh. Nah, sebenarnya dibalik itu semua, dokter ini orangnya pemaaf, baik, bisa diajak diskusi gitu loh. Nah, untuk semuanya ini juga pelajaran, kita nggak bisa menilai seseorang itu karena dia dilihatnya kayaknya galak lah, beginilah, begitulah, atau dia karena punya produk dia mau jualan. Kita juga nggak bisa lihat itu juga, tapi kita bisa lihat bagaimana watak dia, karakter dia, dan aura dia yang sebenarnya. Buat dokter aku salut ya, cuma hati-hati dokter. Dokter masuk di ranah yang sangat berbahaya ya. Ya kita doakan semoga dokter ini selalu dalam lindungan Allah, karena 3 bulan ke depan ini dokter bisa mendapatkan masalah yang cukup besar. Tapi insya Allah karena ada orang sekitar dokter yang aku nggak tahu siapa, tapi ada orang yang kuat secara hukum, dalam arti dia mengerti tentang hukum, dan dokter ini sering berkonsultasi. Jadi gini loh, kayak aku tuh mau review ini di media sosial. Nah,
kalau aku review ini di media sosial, nanti aku dampaknya nggak sih? Apa sih dampaknya dan kekuatan hukumnya dan kesalahan hukumnya itu apa? Nah, mungkin Doktif udah konsultasi itu dulu ke orang tersebut sehingga Doktif punya keberanian. Nah, dan dia tidak akan mungkin bicara tanpa fakta yang sebenarnya dan punya bukti yang akurat. Karena kalau dilihat dari Doktif ini ya, Doktif ini orangnya nggak suka ribut, nggak suka berantem, dia itu justru friendly banget gitu. Nah, ya semoga yang hadir sebagai penolong atau hero-nya di dunia perskincarean ini ya, atau dunia-dunia lainnya ya, itu orang yang seperti Doktif ya. Dan kalau dia mau tenarin produk dia mau angkat produk dia, pasti dia udah udah dari kemarin-kemarin, dari sebelum ini gitu. Tapi Doktif enggak, dia orangnya slow, dia orangnya nggak terlalu yang apa ya, menggebu-gebu dalam mengejar ketenaran lah atau penjualan produk dia sendiri. Nah, itu dia bukan orang yang menggebu-gebu, bukan orang yang terlalu terobsesi yang sehingga melakukan banyak cara dan juga sampai menjatuhkan orang lain. Nah, Doktif nggak seperti itu ya. Doktif ini orangnya seperti yang kalian lihat, memang dia orang cerdas, pintarnya itu bener-bener pintar karena dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan dan yang tidak dia lakukan. Sebenarnya kalau dia mau lebih dari ini bisa aja dia bongkar satu yang besar gitu, cuma mungkin lagi dipikirin kali ya. Nah, buat Doktif aku saranin tetap hati-hati, karena ya kita tahulah bagaimana dunia dunia persaingan skincare ini memang sangat amat dibilang menakutkan ya, apalagi sekarang itu yang ada yang bilang kan mafia skincare, nanti kan punya kekuatan apa itu ya, tahu lah ya. Pokoknya untuk dokter detektif yang aku nggak tahu IG-nya, aku cuma lihat dari TokTok itu ada FYP-ku tentang Doktif ini, dan langsung aku baca karakternya melalui auranya seorang dokter detektif. Aku acungin jempol untuk keberaniannya. Mudah-mudahan dokter detektif sehat terus, dilindungi Allah, dan yang penting teruslah jadi pahlawan skincare, karena terlalu maraknya skincare ini memang banyak sekali keluhan mengenai skincare. Nah, buat semuanya jangan lupa dukung channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum.